Pernahkah Anda menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, Anda semakin menikmati waktu sendiri? Mungkin Anda tak lagi merasa perlu selalu berada di tengah keramaian, atau justru menemukan ketenangan dalam momen-momen sunyi yang dulu terasa asing. Sebagian orang mungkin menganggap ini sebagai tanda menarik diri, padahal kenyataannya memilih untuk menyendiri di usia lanjut seringkali mencerminkan kebijaksanaan yang mendalam. Di tengah masyarakat yang mengagungkan kehidupan sosial dan koneksi tanpa henti, ada kekuatan dan pemahaman yang luar biasa dalam kemampuan untuk menikmati kesendirian. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 alasan kuat mengapa lansia yang menikmati waktu sendiri seringkali adalah orang-orang yang paling bijaksana. Dari kemampuan menghargai kedamaian hingga semangat belajar yang tak pernah padam, setiap poin menunjukkan bahwa kesendirian di usia tua bukanlah pertanda kesepian, melainkan sebuah bentuk pertumbuhan pribadi, kekuatan emosional, dan hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena Anda mungkin akan menyadari bahwa kecenderungan Anda menikmati kesendirian sebenarnya adalah salah satu anugerah terbesar dari proses menua dengan baik. Mari kita mulai. Nomor 1. Anda memahami nilai kedamaian. Ada masanya dalam hidup ketika kedamaian menjadi jauh lebih berharga daripada kebisingan, dan bagi banyak lansia, masa itu datang seiring bertambahnya usia. Setelah puluhan tahun menghadapi tanggung jawab, konflik, dan naik turunnya kehidupan, Anda mulai menyadari bahwa kedamaian bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Anda telah belajar bahwa drama yang tidak perlu, gangguan tanpa henti, dan interaksi yang dangkal hanya menguras energi tanpa memberi makna. Kini, alih-alih mengisi hari-hari dengan kewajiban yang tidak lagi sejalan dengan diri Anda mulai memilih kualitas daripada kuantitas dalam hal waktu dan hubungan. Ambil contoh Gerald, 70 tahun. Di masa mudanya, ia selalu dikelilingi orang, rekan kerja, tetangga, kenalan. Ia merasa memiliki kewajiban untuk terus bersosialisasi, bahkan ketika hatinya tidak menginginkannya. Namun setelah pensiun, ia menyadari bahwa banyak dari hubungan itu hanya terbentuk karena kebiasaan, bukan karena koneksi yang tulus. Gerald mulai berkata tidak pada undangan yang tak lagi membahagiakannya, dan justru menemukan kenikmatan dalam kesendirian. Jalan pagi yang sunyi, membaca buku, atau sekadar duduk dan merenung. Yang ia temukan sangat berharga, bukan kesepian, melainkan kebebasan. Kemampuan untuk merangkul kesendirian menunjukkan bahwa Anda cukup nyaman dengan diri sendiri, hingga tak lagi membutuhkan stimulasi eksternal untuk merasa utuh. Banyak orang takut sendirian karena mereka tak tahu bagaimana menghadapi pikiran mereka sendiri. Namun jika Anda justru merasa tenang bersama diri sendiri, itu adalah tanda kekuatan emosional, kemandirian, dan kebijaksanaan yang sejati. Beberapa orang mungkin salah paham dan menganggap kesendirian sebagai bentuk isolasi. Padahal ada perbedaan besar. Isolasi adalah ketika seseorang merasa terputus dan merindukan koneksi yang tidak mereka miliki. Sedangkan kesendirian adalah pilihan sadar, keputusan untuk menjauh dari hiruk-pikuk yang tidak perlu dan menemukan ketenangan dalam keheningan. Dan ketika Anda sampai pada titik dalam hidup di mana Anda benar-benar memahami bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada sosialisasi tanpa makna, itulah momen di mana Anda telah meraih salah satu anugerah terbesar dari proses menua. Nomor 2. Anda memiliki rasa diri yang kuat. Seiring bertambahnya usia, salah satu tanda kebijaksanaan terbesar adalah kemampuan untuk benar-benar mengenal dan menerima diri sendiri. Di masa muda, banyak dari kita menghabiskan waktu untuk khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, berusaha menyesuaikan diri, mencari persetujuan dari keluarga, teman, atau rekan kerja. Namun kini, Anda tak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Setelah melalui berbagai pengalaman hidup, Anda memahami siapa diri Anda, apa yang Anda inginkan, dan batasan apa yang tidak akan Anda kompromikan. Kesadaran diri seperti ini adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Banyak orang yang kesulitan menikmati waktu sendiri karena mereka belum membangun hubungan yang sehat dengan diri mereka sendiri. Mereka bergantung pada kehadiran orang lain untuk mengisi kekosongan, mengalihkan perhatian dari pikiran mereka sendiri, atau bahkan untuk membentuk identitas diri. Namun jika Anda merasa nyaman dengan kesendirian, itu menandakan bahwa Anda telah mencapai tingkat penerimaan dan ketenangan batin yang mendalam. Anda tak lagi membutuhkan validasi dari luar, karena Anda telah menemukannya dari dalam diri sendiri. Ketika Anda mengenal siapa diri Anda sesungguhnya, Anda menjadi nyaman dengan pikiran, keputusan, dan kebersamaan Anda sendiri. Anda tidak lagi merasa terdorong untuk mengikuti harapan orang lain, karena Anda tahu apa yang benar-benar penting bagi Anda. Anda membuat pilihan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pribadi, bukan demi memenuhi ekspektasi sosial.
Anda pun tak ragu untuk menjauh dari situasi atau hubungan yang menguras energi, karena Anda tahu bahwa waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak membawa ketenangan dan pemenuhan. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya mengapa Anda lebih memilih menyendiri, tapi mereka yang benar-benar memahami akan melihatnya sebagaimana mestinya, sebagai tanda seseorang yang telah mengenal dirinya dengan baik, yang tidak lagi terikat oleh kebutuhan untuk diakui, dan yang menemukan kebahagiaan dalam kehadiran dirinya sendiri. Dan itulah salah satu bentuk kekuatan terbesar yang bisa dimiliki oleh siapapun. Nomor 3. Anda memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan. Seiring bertambahnya usia, salah satu kesadaran paling berharga yang muncul adalah bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan. Di masa muda, Anda mungkin dikelilingi oleh banyak kenalan, rekan kerja, teman satu kegiatan, atau orang-orang yang datang dan pergi tanpa banyak makna. Namun kini, Anda memahami bahwa yang benar-benar penting bukanlah berapa banyak orang yang ada dalam hidup Anda, melainkan kualitas dari hubungan yang Anda pelihara. Banyak orang merasa terikat untuk tetap menjalin hubungan hanya karena sejarah panjang atau rasa kewajiban. Namun kebijaksanaan mengajarkan bahwa lamanya waktu bersama tidak selalu mencerminkan kedalaman atau nilai hubungan tersebut. Jika sebuah hubungan tidak lagi membawa rasa saling menghormati, dukungan, atau kebahagiaan, mempertahankannya hanya akan menguras energi emosional Anda. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia yang menikmati kesendirian bukan berarti antisosial atau kesepian. Mereka telah melewati fase hubungan permukaan dan kini lebih memilih koneksi yang tulus dan bermakna. Mereka lebih memilih percakapan yang jujur daripada basa-basi, dan hubungan yang memberi kehangatan daripada sekadar rutinitas sosial. Ketika Anda mulai memilih kualitas daripada kuantitas, Anda menghargai keaslian lebih dari sekadar keakraban. Anda tak lagi merasa perlu mempertahankan persahabatan yang tidak memberi makna atau memaksakan diri dalam percakapan yang tidak tulus. Sebaliknya, Anda menanamkan energi dalam hubungan yang memberi Anda rasa dihargai, dimengerti, dan terhubung secara mendalam, baik dengan orang lain maupun dengan diri Anda sendiri. Beberapa orang mungkin melihat pilihan Anda untuk lebih sering menyendiri sebagai bentuk penarikan diri. Padahal kenyataannya, Anda hanya telah belajar membedakan antara sekadar berada di tengah orang-orang dan benar-benar terhubung dengan mereka. Anda tak memerlukan jadwal sosial yang sibuk untuk merasa berharga, karena Anda telah mencapai titik di mana ketulusan lebih penting daripada ekspektasi sosial. Dan itu adalah tanda kebijaksanaan yang sejati. Nomor 4. Anda menikmati pembelajaran seumur hidup dan pertumbuhan pribadi. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang penuaan adalah bahwa pertumbuhan pribadi berhenti atau melambat seiring bertambahnya usia. Padahal justru sebaliknya, mereka yang merangkul kesendirian seringkali tumbuh, belajar, dan berevolusi lebih dalam daripada sebelumnya. Di saat banyak orang bergantung pada interaksi sosial yang konstan untuk merasa terhibur, mereka yang nyaman dengan waktu sendiri menemukan pemenuhan melalui eksplorasi intelektual, kreativitas, dan refleksi batin. Kesendirian memberi ruang bagi lansia bijaksana untuk terlibat dalam aktivitas yang bermakna, membaca, menulis, melukis, belajar alat musik, menekuni kerajinan tangan, atau bahkan mempelajari bahasa dan keterampilan baru. Bukan untuk pamer atau memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi karena ada dorongan batin untuk terus tumbuh dan memahami dunia serta diri sendiri. Keingintahuan yang hidup di usia senja ini adalah salah satu indikator paling jelas dari kebijaksanaan dan semangat hidup yang tetap menyala. Penelitian pun mendukung hal ini. Lansia yang terus aktif secara mental melalui pembelajaran dan kegiatan kreatif cenderung memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dan rasa tujuan yang lebih kuat dalam hidup mereka. Mereka tidak merasa perlu mengisi waktu dengan keramaian sosial yang dangkal. Sebaliknya, mereka menggunakan momen-momen tenang untuk memperluas wawasan, mengeksplorasi ide-ide baru, dan memperdalam pemahaman mereka terhadap kehidupan. Menikmati pembelajaran seumur hidup bukan sekadar tentang menjaga otak tetap tajam. Ini tentang menjaga hati dan pikiran tetap terbuka, tetap penasaran, tetap bersemangat, dan tetap menghargai keajaiban proses hidup itu sendiri. Sementara sebagian orang menganggap kesendirian sebagai kekosongan yang harus diisi, mereka yang bijaksana melihatnya sebagai ruang suci untuk pertumbuhan dan penemuan. Alih-alih terjebak dalam rutinitas yang berulang atau interaksi sosial yang tidak bermakna, Anda memilih untuk memperkaya diri dengan hal-hal yang menantang pikiran dan memberi makna. Dan dalam pilihan itu, Anda menunjukkan salah satu bentuk kebijaksanaan terdalam. Menyadari bahwa belajar tidak pernah memiliki batas usia, dan bahwa pertumbuhan sejati tidak bergantung pada keramaian, tetapi pada kedalaman pengalaman pribadi. Nomor 5. Anda nyaman dengan pikiran dan emosi Anda sendiri. Banyak orang menghindari kesendirian
karena takut menghadapi isi pikiran mereka sendiri. Mereka terus menyibukkan diri, menjadwalkan aktivitas tanpa henti, mengejar gangguan demi gangguan, semua untuk menghindari duduk dalam keheningan. Namun, mereka yang merangkul kesendirian di usia senja menunjukkan tingkat kematangan emosional yang dalam dan langka. Mereka tidak hanya damai dengan dunia di sekitar mereka, tetapi juga dengan dunia di dalam diri mereka sendiri. Ketika Anda bisa duduk sendiri tanpa merasa gelisah, itu adalah tanda bahwa Anda telah mengembangkan penerimaan diri yang sejati. Anda tidak lagi memerlukan stimulasi dari luar untuk merasa hidup atau utuh. Anda tidak menggantungkan rasa bahagia atau tenang pada kehadiran orang lain. Sebaliknya, Anda menemukan kenyamanan dalam keheningan, dalam jeda antara kesibukan, dan dalam percakapan diam yang Anda lakukan dengan hati dan pikiran sendiri. Kemandirian emosional seperti ini adalah sesuatu yang tidak mudah dicapai. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar pengakuan, validasi, atau pelarian dari emosi yang belum terselesaikan. Namun, ketika Anda merasa damai dalam kesendirian, itu berarti Anda telah menghadapi masa lalu Anda, berdamai dengan ketidaksempurnaan Anda, dan membangun hubungan yang sehat dengan diri Anda sendiri. Anda tidak merasa perlu lari dari keheningan, karena keheningan itu kini menjadi ruang refleksi, rasa syukur, dan pertumbuhan. Nyaman dengan diri sendiri bukan berarti menutup diri dari dunia. Ini berarti Anda bisa hadir dengan utuh, baik sendiri maupun bersama orang lain, tanpa rasa kehilangan arah atau ketergantungan. Anda tidak butuh keramaian untuk merasa lengkap, karena kedamaian batin yang Anda bangun memberi kekuatan dan keteguhan yang tidak dapat digantikan oleh apapun di luar diri. Kesendirian semacam ini bukan tanda kesepian, melainkan bukti bahwa Anda telah menemukan rumah sejati di dalam diri sendiri. Memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu sendirian di usia senja bukanlah tanda kesepian, melainkan tanda kebijaksanaan. Itu menunjukkan bahwa Anda telah mencapai tingkat kesadaran diri dan kedewasaan emosional yang memungkinkan Anda untuk menghargai kedamaian, memelihara hubungan yang bermakna, terus belajar, dan sepenuhnya menerima diri sendiri. Meskipun sebagian orang mungkin salah menafsirkan preferensi Anda terhadap kesendirian, Anda tahu bahwa waktu sendiri Anda bukanlah ruang kosong, melainkan ruang yang dipenuhi dengan tujuan, refleksi, dan pertumbuhan pribadi. Tidak semua orang mencapai tahap kehidupan ini dengan pemahaman yang mendalam. Banyak yang masih mencari pelarian, takut menghadapi keheningan dalam pikiran mereka sendiri. Namun jika Anda menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan diri sendiri, jika Anda bisa duduk dalam diam dan merasa damai, itu berarti Anda telah membuka salah satu anugerah terbesar dari proses menua. Berdamai sepenuhnya dengan diri sendiri. Jadi, apa yang paling beresonansi dengan Anda? Wawasan mana yang paling Anda lihat tercermin dalam hidup Anda? Kami ingin mendengar dari Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Suara Anda penting bagi kami, dan membaca komentar dari Anda selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat yang luar biasa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikannya kepada orang-orang terdekat. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang bernilai untuk menginspirasi dan menemani perjalanan hidup Anda. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.